28 Januari 2023 di California, sebuah kebakaran terjadi pada mobil Tesla Model S. Memang pada saat itu tidak ada korban jiwa, hanya saja kebakaran yang terjadi sangat amat dahsyat. Kebakaran tersebut membutuhkan 6.000 galon air untuk bisa benar-benar memadamkan api dari mobil tersebut. Plus juga mobil tersebut harus didongkrak sehingga bisa menjangkau bagian bawah dari mobil. Perlu saya tahu, 6.000 galon air itu sebenarnya setara dengan 5 unit mobil damkar, yaitu ukuran 5.000 liter. Mengapa memadamkan kebakaran mobil listrik butuh air sebanyak itu? Dan bagaimana jika nanti ada kasus kebakaran mobil listrik di Indonesia, di mana saat ini sudah semakin banyak mobil listrik? Simak terus di Agung Ketigaku. Jangan lupa di subscribe, tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk di like, komen, serta share. Salam selamat. Mobil listrik memang menjadi salah satu incaran bagi para pengguna mobil belakangan ini. Dari pemerintah sendiri menargetkan 80% pengguna mobil pada 2030 itu sudah beralih menjadi mobil listrik. Memang mobil listrik banyak sekali keunggulannya, terutama dari segi lingkungan, yaitu pastinya dia itu bebas emisi, artinya tidak ada asap dalam penggunaannya. Apabila tidak ada asap, berarti tidak juga memerlukan bahan bakar berbasis fosil. Satu sisi memang bagus untuk lingkungan, namun di sisi lain bagi kita citizen, praktisi keselamatan dan kesehatan kerja, mungkin juga harus sangat mewaspadai bahaya kebakaran, terutama dari baterai lithium ion yang dipakai di dalam dari mobil listrik. Karena memang mobil listrik ini baru bertumbuh di Indonesia dan mungkin belum ada kasus kebakaran di Indonesia, sehingga belum banyak yang kita ketahui terkait dengan risiko ini dan bagaimana cara menanggulanginya. Padahal yang harus kita waspadai, baterai lithium ion itu bersifat combustible atau mudah terbakar, dan peletakan dari baterai tersebut itu sangat sulit untuk terjangkau, yaitu di bagian bawah mobil ya, dan juga sangat compact. Jadi dia sangat dipadatkan sekali. Pada beberapa waktu yang lalu, gue mengikuti sebuah webinar, dan menurut gue webinarnya sangat menarik, yaitu webinar terkait dengan kebakaran mobil listrik yang dibawakan oleh Silvio Lanzas, Los Angeles Fire Chief, United States of America, di mana memang di Amerika sudah banyak penggunaan mobil listrik dan juga sudah ada beberapa kasus kebakaran dari mobil listrik. Bahaya kebakaran dari mobil listrik ini bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah mechanical abuse. Mechanical abuse ini artinya adalah kerusakan baterai karena gaya mekanik. Gaya mekanik itu biasanya ya terjadi setelah kecelakaan. Jadi menabrak mobil, tembok, atau menabrak apapun yang dia mengenai si baterai tersebut, sehingga mengakibatkan baterai itu rusak. Atau kebakaran juga bisa terjadi selama proses charging. Biasanya ini terjadi karena ada peralatan yang rusak, baik itu berupa chargernya atau baterainya sendiri mengalami overheating atau overcharging. Kita sudah tahu ya, kalau handphone itu lama-kelamaan dicas itu kapasitasnya akan semakin turun. Semakin lama dia dicas dan semakin cepat dia habis baterainya. Dan bahkan di beberapa handphone yang menggunakan baterai lithium ion itu baterainya sampai menggembung.
tandanya memang baterai tersebut sudah mau rusak. Dan yang ketiga adalah karena cuaca atau karena banjir. Jadi karena cuaca ini misalnya hujan dan banjir ini yang bisa sampai menyentuh baterai sehingga mengakibatkan korsleting, short circuit ya, atau mengakibatkan juga korosif pada baterai dari mobil listrik. Ketiga penyebab kebakaran di mobil listrik ini mendatangkan tantangan, baik kepada pengguna, baik kepada praktisi keselamatan, baik kepada damkar, baik juga kepada pemerintah dan kepada pengguna jalan yang lain juga sebenarnya. Ada 4 tantangan yang diakibatkan oleh kebakaran dari baterai mobil listrik ini. Yang pertama tentunya tadi yang sudah gue bilang di awal, baterai listrik ini diletakkan di bawah sekali bagian mobil listrik. Sehingga kalau kebakaran, kalaupun disemprot dengan selang mobil damkar itu kalau nggak kena langsung ke baterainya, itu tidak akan menghilangkan masalah apinya. Makanya tadi gue cerita di California itu kan mobilnya didongkrak dulu ya untuk memadamkan api. Karena memang untuk menjangkau baterai yang ada di bawah. Kemudian baterai itu juga sangat kompak sekali sehingga sulit juga untuk dibongkar. Tantangan yang kedua yaitu terkait dengan reignition of batteries, yang mana baterai ini sebenarnya bisa menyala kembali. Pada seminar itu diceritakan bahwasanya ada baterai yang sempat kebakar, kemudian dipadamkan, kemudian ternyata tiba-tiba bisa menyala kembali setelah disimpan beberapa waktu. Jadi seram sekali ya, baterainya udah dipadamin nih tapi kita simpan nih di rumah seminggu gitu misalnya, tiba-tiba nyala lagi gitu. Dan itu ada di rumah gitu, dan itu pasti akan ngerembet kemana-mana, dan itu tentunya ini mengakibatkan tantangan buat kita. Yang ketiga, ada tantangan berupa thermal runaway. Thermal runaway ini berupa reaksi kimia yang tidak stabil, sehingga bisa mengakibatkan kebakaran yang makin membesar. Bahkan yang parah adalah dia bisa untuk menghasilkan gas-gas yang beracun. Jadi bagi para damkar, petugas damkar yang ingin memadamkan baterai dari mobil listrik ini, apabila tidak mengenal bahaya gas beracun ini, tentunya bisa sangat berbahaya untuk si petugas damkar itu. Bisa-bisa petugas damkar ini bisa jadi korban. Pengguna mobilnya mungkin selamat, tapi si petugas damkar ini bisa menjadi korban. Dan tantangan yang keempat adalah adanya risiko baterai tersebut meledak ya. Jadi ini meledak ya, bukan kebakar. Jadi meledak itu benar-benar dia sudden gitu, benar-benar tiba-tiba. Dan kalau di jalan tol misalnya, itu pasti akan sangat sulit untuk menjangkau sumber-sumber air. Ya, apalagi kalau tadi kita berkaca di kejadian California membutuhkan 5 truk pemadam kebakaran, pastinya itu akan sangat sulit untuk melakukan pemadaman. Menurut Silvio Lanzas, dari 4 tantangan tersebut, dia sudah bisa belajar 4 hal. Yang pertama terkait dengan damkar itu sendiri, yaitu petugas damkar ini diwanti-wanti agar jangan sampai reaksi runaway ini terjadi. Karena apabila reaksi runaway ini sudah terjadi, maka akan sangat sulit untuk memadamkan kendaraan listrik tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan accessibility. Nah, mereka sudah belajar bahwasannya titik untuk memadamkan api dari mobil listrik adalah di baterainya, yaitu di bawah dari mobil, sehingga harus memerlukan dongkrak. Yang ketiga, terkait dengan pemilihan media aktif untuk memadamkan kebakaran, ternyata yang paling efektif adalah air. Jadi harus sangat banyak air dibutuhkan, dan juga harus mengembangkan apar jenis baru yang memang berbahan air. Dari seminar kemarin, Silvio Lanzas menyebutkan bahwasannya apabila mobil listrik terbakar, maka yang akan terjadi adalah kebakaran tipe ABCD. Karena ketika mobil listrik itu terbakar, maka ada kebakaran dari jok kulitnya, maka akan ada kebakaran dari logamnya, maka akan ada kebakaran dari baterainya, dari kimianya, dan ada kebakaran dari listriknya juga. Sehingga untuk saat ini belum ada apar yang bisa untuk menjangkau keempat jenis
kebakaran ABCD untuk mobil listrik ini. Sehingga yang paling efektif untuk saat ini diketahui adalah air. Dan yang keempat adalah petugas damkar itu benar-benar harus waspada terhadap gas yang beracun. Nah, kan gas yang beracun ini tidak hanya bersifat racun buat petugas damkar, tapi juga sangat mudah untuk meledak. Oleh karenanya harus ada perhatian khusus, harus ada masker khusus, APD khusus, dan metode khusus agar petugas damkar itu bisa selamat. Jangan sampai si pengendaranya itu selamat, tapi petugas damkarnya malah tidak selamat. Dari tantangan dan apa yang dipelajari tersebut, Silvio Lanzas menyimpulkan untuk mengatasi masalah ini disimpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah kita membutuhkan media untuk memadamkan dengan sangat amat cepat, ya. Berarti dia perlu yang sangat amat efektif dan aman juga, jangan sampai terlalu banyak air juga yang mengakibatkan akhirnya si chemical itu malah kemana-mana. Itu juga sangat bahaya. Kemudian yang kedua juga, selain dipadamkan juga harus segera didinginkan, ya. Ini juga harus ada caranya, bagaimana caranya agar mobil itu segera bisa didinginkan sehingga kebakaran itu tidak sampai ke heat run away. Dan yang ketiga yang sangat penting juga adalah terkait dengan training kepada petugas damkar, karena ini kebakaran adalah baru gitu ya buat mereka, dan ini juga bisa mengancam keselamatan mereka dan mereka nggak tahu bahayanya. Oleh karenanya sangat penting untuk ada training khusus terkait dengan kebakaran mobil listrik ini. Dan semoga kedepannya itu akan ditemukan cara ya untuk bisa memadamkan kebakaran di mobil listrik secara otomatis, atau juga ditemukan metode atau apar yang sangat tepat untuk memadamkan kebakaran dari mobil listrik. Dan juga semoga juga ya petugas damkar juga terbiasa atas kebakaran ini sehingga bisa memadamkan kebakaran dengan efektif dan efisien. Safety itu adalah bahaya kebakaran untuk mobil listrik. Semoga kita bisa untuk mencegah, dan kalaupun terjadi kita bisa untuk mengendalikannya. Jangan lupa untuk di subscribe, kemudian juga di like, komen, dan juga share. Gua Agung Katigaku, salam selamat.